Halo Sobat Guyup, selamat datang di channel Provokator Properti. Gua Hakim Altiar, Provokator Properti. Metro Jaya menangkap 5 Mafia tanah tersangka yang dalam merugikan kasus artis dugaan Nirina penggelapan Zubir. sertifikat. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sobat Guyup yang telah setia menyaksikan Provokator Properti sampai hari ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Hari ini gue mau ngajak Sobat Guyup untuk ngobrol santai aja soal permasalahan pertanahan di negara ini. Gue sering bertanya-tanya, kenapa sih mafia tanah selalu kembali bisa beraksi di negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai macam modus operandinya. Yang terbaru yang bikin heboh tentunya kasus yang menimpa aktris Nirina Zubir. Ibu tahu apa yang terjadi sama saya? Yang mana 6 sertifikat milik keluarga besar Nirina Zubir disulap oleh mafia tanah menjadi milik mafia tanah. Buat Sobat Guyup yang belum mengikuti kasus ini, kita coba bahas kronologinya. Berawal dari kepercayaan. Ya, kepercayaan dari almarhumah Ibunda Nirina Zubir kepada R, asisten dari almarhumah Ibunda Nirina Zubir untuk mengurus PBB. R pun tergoda dan hilaf, berniat untuk menguasai seluruh tanah yang ia urus tersebut. Wah, luar biasa. Cita-cita yang sangat tinggi, tapi nggak halal. Ya tentunya nggak mungkin lah si R ini bisa merubah semua itu sendirian. Makanya disebut mafia, karena ada permufakatan jahat dengan oknum-oknum notaris PPAT untuk menyulap sertifikat tanah ini menjadi milik mereka. Sampai akhirnya ke-6 tanah ini menjadi milik R. 4 atas nama R, 5 atas nama R, 1 atas nama suaminya si R. Nah, 4 dari sertifikat tanah ini R gadaikan ke bank untuk usaha lah katanya. Dan 2 lagi ini dijual. Nah, ini yang ruwet tawur gitu kan. Karena kepemilikannya sudah beralih, bukan milik R lagi, tapi pihak ketiga juga sudah dirugikan di sini. Mereka membeli tanah yang sertifikatnya hasil rekayasa, hasil kerja mafia tanah. Nah, ini nih yang bikin kasus ini jadi heboh dan bikin ramai negeri ini akhir-akhir nih. Kabar terbarunya 4 sertifikat yang digadaikan di bank sudah diblokir oleh BPN sehingga tidak bisa dijual belikan. Nah, intinya 4 ini sudah aman lah. Tinggal yang 2 ini yang sudah dibeli oleh orang lain. Bagaimana nasibnya? Walaupun pelaku telah dihukum atau dipenjara, tidak otomatis 2 sertifikat yang telah dibeli oleh orang lain ini bisa balik ke Nirina. Karena putusan pidana hanya menghukum pelaku dipenjara atau tidak. Tidak otomatis membalikkan kepemilikan tanah tersebut kepada aktris Nirina Zubir. Ya, solusinya kalau kata Bang Hotman Paris harus gugat perdata, gugat pembelinya karena membeli tanah yang syaratnya tidak sah. Masalah administrasi pertanahan ini emang ribet, ruwet, makanya banyak orang yang mempercayakan orang lain untuk mengurus pertanahan mereka. Itu adalah gunanya surat kuasa. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita pelajari, kita teliti, dan kita pahami agar kita tidak tertipu oleh mafia tanah. Baiknya sih emang kita kerjain sendiri ya soal-soal beginian. Walaupun administrasinya ruwet, tapi harus kita kerjain sendiri. Menteri ATR dan Kepala BPN Bapak Sofyan Djalil telah memberikan tips agar terhindar dari mafia tanah. Yang pertama, jangan sembarangan memberikan sertifikat tanah ke orang lain karena rawan untuk diselewengkan. Nah, contohnya kasus Nirina tadi. Nah, kalau saya nggak salah ya, itu pemalsuannya itu adalah pemalsuan di tanda tangan AJB. Jadi saat mereka jual itu sertifikat ke pihak ketiga, mereka memasukkan tanda tangan dari keluarga besar Nirina Zubir di AJB itu. Yang kedua, selektif dalam memilih jasa notaris dan PPAT. Zaman sekarang udah gampang lah, bisa googling kan. Kita bisa lihat bagaimana reputasi notaris sebelumnya. Yang ketiga, aktif mendampingi notaris yang telah ditunjuk. Jadi nggak kasih perkara atau proyek, udah terima beres, nggak mau ngecek-ngecek. Nah, itu yang bahaya sih Sobat Guyup. Dan harus dihindari. Nah, Sobat Guyup,
bagaimana tips-tips dari BPN ini semoga bisa bermanfaat untuk kita menjaga harta kita, menjaga tanah kita. Tapi pertanyaannya, kok bisa kembali terjadi berulang-ulang? Apa yang salah? Pastinya dari Kementerian ATR dan BPN ini tidak diam saja. Mereka telah mencanangkan untuk menciptakan sertifikat elektronik dan juga bikin aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengecek status tanah yang kita miliki dan loketku untuk membooking antrian di BPN. Jadi kalau ke kantor BPN sekarang bisa membooking dan menyesuaikan dengan jadwal kita. Kementerian ATR dan BPN ingin mendata seluruh tanah yang ada di Indonesia berdasarkan koordinatnya. Jadi jelas duduk perkaranya semua, ini tanah milik siapa, yang di sana tanah milik siapa. Tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Bakal banyak nih kehebohan nanti atau double kepemilikan. Nah, tapi harus dilakukan. Nah, pertanyaan saya bagaimana ceritanya kalau tanah-tanah adat itu seperti di Sumatera Barat kan ada tanah yang milik kaum, milik suku, milik adat. Gimana itu mendatanya? Apakah berdasarkan satu sertifikat milik suku A, suku B? Nah, nggak tahu ya. Mungkin Sobat Guyup yang tahu bisa komen di bawah ini. Kita diskusi bareng. Nah, demikian informasi yang singkat dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Guyup. Pelajaran yang bisa kita ambil, ayo kita jaga harta kita. Tanah itu kan bukan barang yang murah. Kalau bisa kita urus sendiri, ya kita urus sendiri aja. Nggak usah dipercayain ke orang lain. Karena yang namanya harta, apalagi nilainya besar, bisa membuat orang tergoda, bahkan orang terdekat sekalipun. Seperti si R ini. R ini adalah orang asisten kepercayaan dari almarhumah Ibunda Nirina Zubir. Bisa melakukan itu pada orang yang mempercayai mereka. Karena harta ya nggak mandang siapa-siapa ya, keluarga aja bisa berantem. Nah, alangkah baiknya urusan-urusan sertifikat tanah harta ini yang kita pegang sendiri. Nah, jika kita serahkan proyek ini kepada notaris, notaris pun harus kita dampingi, kita follow up terus. Nah, demikian Sobat Guyup dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen channel ini. Goodbye.